Roy itu sebenarnya bukan anak yang mudah menyimpan dendam. Kalau ada orang yang kurang baik sama dia, biasanya dia mudah memaafkan. Tapi dia pernah disakitin sama guru sekolahnya. Sebut saja namanya Sinta. Gurunya itu galak banget. Roy sampai terpukul dan jatuh sakit. Bahkan Roy masih sering mimpi ketemu gurunya yang galak itu sampai saat ini. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Hari ini kita buka buku matematika halaman 80 ya. Ini bangku Roy. Iya, Bu. Ada yang tahu kenapa dia nggak masuk hari ini? Nggak tahu, Bu. Kok bisa-bisanya dia nggak masuk tanpa keterangannya? Bu, maaf Bu, Roy telat. Sini kamu. Kamu tahu sekarang jam berapa? Kamu niat sekolah nggak sih? Iya, Bu. Maaf, tadi di jalan Roy bantuin nenek-nenek yang kecelakaan, Bu. Makanya Roy sampai sekolah. Agak lama, Bu. Kamu tuh ngada-ngada aja ya. Kenapa kamu minta dipuji? Kamu tuh nggak akan pernah dapat pujian dari saya. Kamu tuh cuma anak manja, tau nggak sih? Roy beneran, Bu. Betul tuh kata Bu Sinta. Iya, Bu. Roy itu tukang ngibul. Itu alasannya dia aja, Bu. Aslinya dia pemalas. Betul tuh. Udah, kalau nggak mau sekolah berhenti aja. Daripada sekolah nggak bisa apa-apa. Dasar pemalas. Kenapa lagi kamu? Baru sakit, Bu. Oh, kamu tuh cuma pura-pura aja ya. Roy beneran, Bu. Udah kamu duduk sana. Ayo cepet kamu duduk. Nih Roy, Koko ada bikin soal baru nih, pakai contoh Koko tadi ya. Roy, kamu kenapa? Kok badan kamu panas banget sih? Apa sih kok teriak-teriak mama nih lagi masak loh? Iya, kamu itu kenapa sih? Roy, demam mah. Oh iya panas banget loh. Wah, Hah? panas banget ini badannya. Roy, Enggak, Mbak Roy. Enggak apa-apa kok. Gak apa-apa gimana? Mama aja cerita dari pulang sekolah kamu murung terus. Ayo dong, cerita ke papa. Iya, Pak. Roy sebenarnya sedih banget, Pak. Di sekolah, Roy dimarahin habis-habisan sama Bu Sinta. kok bisa dimarahin? Kamu nakal tadi sekolah. Enggak. Roy, Masih belum bisa saya pastikan kondisi sakitnya Roy gimana. Tapi kondisinya sangat gawat. jadi gimana dok? Harus dirawat inap? Saya sarankan begitu. Roy harus dirawat inap sambil menunggu hasil pemeriksaan labnya keluar. Lakuin apa aja dok, yang penting anak saya ini bisa cepat sembuh. Saya akan berusaha semaksimal mungkin, Pak. Bapak dan Ibu banyak-banyak berdoa ya. Roy. Aduh. Saya benar-benar stres saat itu. Ternyata di rumah sakit ada kejadian yang tak terduga. Roy mengalami kasus aneh yang bikin seisi rumah sakit menjadi heboh karena arwah gentayangan. Tumben, sepi amat ya. Apa pasien sudah pada tidur? Astagfirullahaladzim. Kayaknya saya salah lihat deh. Atau karena saya kecapean kali.
kecapean. Nungguin aku. Aku tidur lagi aja lah. Siapa kamu? Ah! Jangan mendekat! Pergi! Roy, Pergi! 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 Siapa kamu? Jangan! Roy. Jangan! 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 Ah! Pergi! Siapa kamu tinggal gua? Kau pergi! Mama! Roy. Pergi! 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 Jangan! 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 Roy, sayang, sayang, Roy. Kamu mimpi apa sih, Roy? Kamu mimpiin ibu guru galak itu ya? Enggak, Ma. Mimpi Roy barusan gak ada hubungannya sama Bu Guru. Terus mimpi apa dong? Gak tega saya melihat Roy pada saat itu. Sudah demamnya tinggi banget. Masih diteror terus sama hantu gentayangan di rumah sakit itu. Petugas rumah sakit pun juga mengalami hal yang serupa, nggak kalah seremnya seperti Roy. Salah lihat apa ya? Perasaan kok bayangan aku nggak ikut aku pergi deh. Di dalam ada hantu wanita berambut panjang. Ayo Mita, kamu menina aja sih. Ceritanya seperti aku enggak. Masuk. Silakan duduk. Ada apa, suster? Saya berniat resign, Bu. Lah, kenapa? Suster kan udah lama kerja di sini. Apa nggak sayang? Saya nggak kuat, Bu. Saya takut sekali. Kemarin saya diteror habis-habisan sama makhluk gaib, Bu. Makhluk gaib apa maksud suster? Sudahlah, jangan mengada-ngada. Saya serius, Bu. Memangnya Ibu belum pernah dengar kalau belakangan ini banyak orang yang lihat penampakan di rumah sakit ini, Bu. Penampakan? Saya nggak dengar apa-apa tuh. Tapi, Bu, kalau saya nggak cepet-cepet resign, lama-lama saya bisa gila, Bu. Ya sudah, Bu. Nanti juga Ibu pasti tahu. Sekarang saya permisi dulu, Bu. Oh, baik. Enggak, Ma. Kenyang, Ma. Kok kenyang sih, baru berapa suap loh. Mama udah capek-capek beliin bubur. Makan lagi. Enggak, Ma. Kamu harus makan banyak biar cepat sembuh. Masa iya sih ada hantu gentayangan di rumah sakit ini? Katanya sih gitu. Suster Henny aja sampai resign gara-gara diteror sama hantu cewek tuh. Ih, kok aku jadi merinding ya? Aku baru 3 hari kerja di sini, masa iya harus ikut-ikutan resign? Jadi hantu itu memang gentayangan gangguin semua orang? Roy, kamu liatin apa lagi sih, Roy? Enggak, Mah. Ada apa-apa kok. Jujur saya nggak nyangka ya dituduh kayak kamu. Roy itu masih kecil. Emang pantas kamu permalukan diri di depan kelas? Oh, jadi Roy ngadu macem-macem sama bapak? Bu Sinta, tolong jaga sikap. Asal kamu tahu ya, Roy itu bukan tukang adu. Saya yang maksa dia bicara. Dan Roy itu anaknya nggak bisa bohong. Ngerti gak? Pak Hasan, saya atas nama guru di sekolah ini mohon maaf. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya, Pak. Saya berjanji
kasus ini tidak akan terulang lagi. Saya sih pengennya sabar. Biasanya yang datang sini kan mamanya. Tapi ini udah kelewatan. Anak saya sampai masuk rumah sakit. Gimana saya bisa sabar? Saya ngerti, Pak. Saya sangat menyayangkan kejadian ini. Jadi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Tujuan saya kesini mau minta surat pindah sekolah. Saya akan pindahin Roy. Daripada di sini dia tertekan. Maaf, Pak. Kalau Roy harus pindah dari sekolah ini, bukan berarti lingkungan yang baru itu dapat menerima Roy dengan kondisi yang sangat istimewa itu. Jadi saya mohon, Pak, beri kami kesempatan untuk memperbaiki diri. Maaf, keputusan saya ini sudah bulat. Jangan, Pak. Kasihani Roy, Pak, kalau harus beradaptasi lagi dengan lingkungan yang baru. Gini aja, Pak. Saya berjanji kalau sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, saya yang langsung akan bertanggung jawab. Oke. Kita lihat jawaban Roy nanti. Dia masih tetap mau sekolah di sini atau pindah. Dan kamu, awas kalau kamu masih berani macam-macam sama anak saya. Mah, nanti Roy gak mau makan bubur lagi ya. Bosan, Mah. Ya nggak boleh dong, kan dokter bilang kamu belum boleh makan yang keras-keras, jadi kamu harus makan bubur. Jangan cembetut kayak orang tua. Kamu lihat apa, Roy? Roy! Ya ampun, Roy! Tolong! Roy, sayang. Roy! Ya ampun, anak kenapa, Bu? Tolong, Pak, tolong. Ya Allah. Sudah beberapa hari dirawat di rumah sakit. Kondisi Roy juga tidak membaik. Yang ada panasnya semakin naik. Belum lagi dia sering didatangin makhluk gaib yang bikin dia histeris. 40 derajat sih. Kamu tuh udah berapa hari di sini kok nggak turun-turun panasnya? Roy, udah gak apa-apa kok, Mah. Nggak apa-apa gimana? Nggak sembuh-sembuh. Saya juga sembuh sendiri, Mah. Ntar Mama panggil suster dulu ya, minta obat menurun panas ya. Tirainya kok gerak sendiri? Alah, biarin aja kali ya. Siapa kamu? Kamu kenapa ganggu aku? Pergi! Jangan dekat! Pergi! Aku Sheila, Roy. Jangan! Pergi! Aku Sheila, Roy. Ma! Pergi! Jangan! Pergi! Pergi! Kamu kenapa teriak-teriak sih? Ma, Roy takut, Ma. Tadi Anti di mimpi Roy. Beneran, Ma. Dia datengin Roy. Jadi deh kita pindah rumah sakit aja ya, Mama nggak mau kamu terus-terusan di sini. Bentar Mama telepon Papa dulu. Tapi Bu, sebaiknya Ibu tunggu dokter dulu ya. Kalau Roy dibawa pergi, yang ada dia malah kenapa-napa. Gak ada apa-apanya. Kok gue jadi merinding gini ya? Jangan-jangan gosip itu benar. Rumah sakit ini ada hantunya.
Ngapain dia tidur di situ ya? Ya Allah, Agus. Gus. Gus. Lo kenapa, Gus? Gus. Setan. 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 Ini gue, Joko. Gue begini gara-gara setan. Halo. Kok gue jadi merinding kayak? Kan gue bilang juga apa? Udah, ayo buruan. Ayo. Ayo buruan cepet. Pokoknya saya mau bawa anak saya pulang, Sus. Rumah sakit ini angker. Benar, Sus. Di rumah sakit ini banyak hantu berkeliaran. Pak, Bu, anak Bapak dan Ibu belum sembuh. Harus dirawat. Wah, kalau lebih lama lagi nih, bisa lebih parah sakitnya nanti anak saya. Ibu, Bapak sebaiknya jangan pergi dulu. Lebih baik tunggu dokternya aja dulu. Tapi kan ini anak saya, Sus. Ngapain harus nungguin dokter kalau mau dibawa pulang? Ada apa sih? Ayo, minggir kalian. Bu, Pak. Kita harus bilang dokter. Bu, biasa. Kopi hitam. Mau ngutang lagi lu? Elah, tenang aja. Ntar kalau gue dapat gaji, pasti gue bayar. Tekor gua lu ngutang mulu. Buan lu aja udah banyak banget ini ngutang mulu sama gua lu. Kopi hitam, kopi hitam. Awas lu ya. Iya. Awas kalau lu nggak bayar ya. Nyantai-nyantai banget lu ya di sini, bisa ngopi. Ingat tuh, utang lu numpuk. Bang, sebentar bang. Nanti kalau gue dapat gaji bang, gue bayar. Sabar-sabar mulu. Makanya kalau nggak punya duit jangan belagu. Pakai ikut-ikutan main judi segala, tapi duit minjem. Bang, saya janji malam ini saya main ke tempat abang. Ingat ya, kalau lo nggak bawa duit nyantar malam, bakalan habis lu gue bikin. Ingat itu. Gus. Kok udah masuk aja sih? Pucet banget lo. Mending lo istirahat dulu aja di rumah. Lo nggak apa-apa kan? Gimana ya? Sebenarnya sih gue tadi niatnya nggak mau masuk kerja. Cuman bini gue di rumah tuh marah-marah terus. Ya, mendingan gue kerja sekarang. Ya udahlah, mending kita kerja aja dulu sekarang ya. Soalnya ada pasien baru tadi mati di jalan. Yuk, udah masuk? Iya. Gini, mendingan lu istirahat deh. Biar gue aja yang kerja. Kan shift gue sekarang. Oh, nggak apa-apa, bener. Nggak apa-apa, tenang aja. Ya, udah istirahat gih. Aku coba dulu. Iya, udah. Ya, tugas gue. Seriusan nih? Iya. Semoga yang kali ini kaya nih ya. Ada dong. Wah, pas banget. Nah, ini apa ini? Lumayan. Mata batin Roy selalu dapat melihat hantu gentayangan di rumah sakit. Roy juga bisa tahu tentang hantu itu sampai gentayangan. Fisik Roy semakin drop dan itu bikin saya kebingungan. Roy. Mimpi apa lagi sih sayang? Hah? Tadi marah. Roy? Kamu kenapa? Kamu mual-mual? Roy, kenapa? Gak tahu, tadi dia tidur terus sekarang mual-mual. Kok kalau panggil dokter? Cepet. Roy. Sayang tenang ya. Tenang di sini ada apa? Roy. Permisi, biar saya periksa dulu.
Sebenarnya anak saya sakit apa sih, Dok? Udah berhari-hari nggak membaik keadaannya. Kami sudah melakukan tes darah, tapi kami belum menemukan penyakitnya. Belum ketemu gimana maksudnya? Roy kan udah cukup lama dirawat. Kami minta maaf, Pak. Tapi demi kebaikan Roy, dia harus dirawat lebih lama lagi untuk mendapatkan perawatan yang lebih tepat. Kondi, Roy, pinjam komiknya dong. Roy, kan kamu lagi pusing. Nanti kalau baca komik, kamu makin pusing. Roy kan bosan kok tiduran terus. Udah, diam. Kamu tidur aja. Ntar dimarahin mama aja. Tadi di situ ada hantu kok, hantu Sela. Hantu apa? Gak ada. Tadi ada kok. Bohong kok, tadi beneran ada kok. Rory takut kok. Rory takut kok. Kenapa sih kalian ini teriak-teriak? Iya, Koko juga ngapain naik ke atas? Kamu mau ikutan sakit? Enggak Pak, tadi Roy bilang ada hantu. Ya tadi sana Pak. Udah. Papa antar Koko dulu pulang ke rumah. Nanti kamu jaga kakek. Papa sama Mama mau temenin Roy di rumah sakit. Ya? Papa jalan dulu ya, Ma. Ya, hati-hati ya. Roy takut Ma. Jangan ditemenin. Ya tidur ya, udah malam. Iya Ma. Awas aja kalau si Agus nggak bawa duitnya ntar. Gua bakal bikin perhitungan nanti. Gimana? Ada duitnya nggak? Ini duitnya. Nah, gini dong. Coba dari kemarin-kemarin lu banyak duit kayak gini. Ya kan? Wah. Waduh. Gus, bantuin gua dong, Gus. Diam aja lu. Setan! Setan. Gak ada setan. Dari mana aja sih, Mas? Pasti habis main judi lagi deh. Bawel banget sih. Yang penting aku kasih kamu duit untuk belanja. Nih. Semuanya ambil. Tapi ini bukan hasil dari main judi kan, Mas? Oh, cerewet banget sih. Tinggal pakai udah. Ya, aku nggak mau makan uang haram. Ya Allah, Siti. Ini bukan uang haram, aku kerja. Sumpah? Sumpah. Orang kasih duit bukannya senang. Mas Agus! Ini perasaan kemarin lampu udah dibenerin. Kenapa bisa mati begini ya? Lepasin! Mas Agus! Lepas! Mas Agus, kamu kenapa sih? Kenapa hantu itu masih ngikutin gua ya? Masa iya dia mau ngambil harta bendanya? Mas, kamu tuh kenapa sih, Mas? Hah? Nggak apa-apa. Gak apa-apa kok, kayak orang habis dikejar setan gitu sih, Mas. Mas. Sejak kondisi Roy semakin drop, papanya memang selalu ikut menungguin di rumah sakit. Tapi Roy yang sakit malah nggak bisa diam di kamar. Roy selalu keluar dari kamarnya untuk bantu urusan hantu penasaran itu. Papa,
Udah malam kok kamu belum tidur? Gak tahu, Pak. Roy gak bisa tidur. Pak, Roy boleh ya jalan-jalan dulu di luar kamar ya? Gak boleh. Apa-apaan sih kamu ini? Badan masih sakit keluyuran terus. Udah lama, anak lagi sakit kok malah diomelin, kasihan kan? Habis bandel. Roy di kamar aja ya, istirahat. Nanti kalau udah sembuh baru kita jalan-jalan. Iya, Pak. Oh ya, soal sekolah gimana? Kamu mau tetap di sekolah yang sama atau pindah? Pindah? Roy gak mau pindah, Pak. Roy mau tetap di sekolah Roy aja, Pak, yang sekarang. Yakin? Nanti kalau Bu Sinta jahatin kamu lagi? Roy yakin, Pak. Roy bahkan berusaha menjadi yang lebih baik, Pak. Biar Bu Sinta gak marah-marah lagi. Ya udah, kalau memang kamu maunya kayak gitu. Tuh kan? Merinding ya? Tenang, Roy. Roy. Roy, kenapa teriak-teriak? Gak tahu kayaknya gak bisa tidur. Tapi kalau nggak bisa tidur, ntar dikasih obat bius aja sama dokter ya, biar bisa tidur. Roy, tenang ya, Roy. Roy, tenang ya. Roy, tenang. Di sini ada papa. Dasar hantu brengsek. Gua nggak bisa tidur semalaman. Mas, kopinya diminum. Kamu kenapa sih, Mas? Kok kayak kurang tidur gitu mukanya? Iya, aku nggak bisa tidur semalaman. Ya kenapa sih, Mas? Cerita dong sama aku. Nggak kenapa-kenapa. Ya udah, Mas. Kamu minum dulu gih kopinya supaya agak tenangan. Itu kopi apaan? Hah? Astaga, Mas. Itu kopi biasa kok, Mas. Kopi yang biasa kamu minum. Kopi biasa warna hitam, ini warna merah kayak darah. Merah darah gimana sih, Mas? Coba deh Mas lihat deh. Itu tuh hitam, bukannya merah. Kamu tuh kenapa sih, Mas? Ntar sore papa ada meeting sama klien di kantor. Mungkin malaman kali papa baru bisa ke rumah sakit. Gak apa-apa kan mama bisa jagain Roy. Yuk mama antar ke mobil. Ayo. Lo nggak apa-apa, Gus. Muka lo pucet banget tuh. Nggak apa-apa. Gua kurang tidur aja. Kalau lo kurang tidur, lo mending istirahat aja dulu. Pulang aja dulu di rumah. Daripada lo paksain kayak gini. Ya nggak apa-apa kan ada jenazah baru. Jadi gue yang ngurusin. Ya, tenang aja. Gila, rajin banget lo, Gus. Kagum gue sama lo ya. Ah, biasa. Gue ngelakuin ini karena istri gue. Gue ke toilet dulu ya. Cuci muka. Ya udah, ngantuk banget. Ya udah nggak apa-apa. Kalau bisa istirahat aja sekalian. Hei, lu ngapain sih nih? Anak aneh banget. Hei, Om, Roy lihat Om. Dalam mimpi Roy. Roy lihat Om dikerebunin sama arwah penasaran.
udah lakuin apa sampai kayak gitu? Hei, lu tuh anak kecil. Kalau ngomong sembarangan gue gebrik tuh. Roy gak takut Om. Yang harus takut itu Om. Karena Om yang membuat arwah gentayangan menjadi penasaran. Hei, dia anak ngelawan banget ya. Gue salah lihat. Benar. Gue salah lihat. Setan! Pergi kamu! Pergi! Pergi! Jangan deketin saya! Jangan! Pergi! Pergi ya! Pergi! Jangan! Setan! Pergi! Setan! Wah, udah nggak ada setannya. Gus, lo kenapa Gus? Lo nggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Ketakutan gitu sih. Gue kaget gara-gara ada lu depan gue. Yakin lo nggak apa-apa? Mobil jenazahnya gimana? Baru aja dateng, diantar pakai ambulan tadi. Yaudah, biar gue yang ngurus. Ya. Surusan lu? Yakin. Gue udah segar. Beneran nih? Bener. Tidak ada yang bisa mencegah rasa penasaran Roy, termasuk saya. Meski sudah saya larang, dia keluar kamar tanpa seizin saya. Rasanya pengen marahin dia, tapi saya tidak tega. Roy, kamu dari mana aja sih? Mama panik nyariin kamu kemana-mana. Tadi Roy habisin jalan mah. Roy bosan soalnya di dalam terus. Iya, tapi kalau jalan-jalan izin dulu sama Mama. Mama buka kamar lihat-lihat kamu kan jantung Mama copot. Maaf, Mah. Masih sakit kepala kamu? Iya, Mah. Makanya jangan jalan-jalan terus. Ya, istirahat di dalam. Gerak sendiri ya? Kok ada yang narik kalung itu dari leher aku ya? Lumayan nih. Bisa dijual. Jadi modal judi untuk Bang Firman. Yes. Agus! Barusan keluarga korban nelfon gue. Katanya jenazahnya mau diambil sore ini.
Makanya gue kesini buru-buru bantuin lo biar cepet kelar. Makasih ya. Ayo, gimana nih? Ini. Sebentar. Mama. 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 Kok kayak ada suara bola? Tapi siapa yang main bola malam gini? Kok bolanya kayak ada yang gerakin sendiri sih? Siapa sih? Siapa kamu? Aku Sheila, Roy. Kamu kenapa terus datengin Roy? Kamu mau minta tolong? Puas gak? Hah? Nanti kalau bapak jadian, dapat kita jalan-jalan lagi, Maya? Iya dong, pastinya. Jadi di hari itu ada jenazah yang mirip kamu kan? Orang tua kamu. Dan malah memakamkan jenazah lain. Itu semua karena kalung itu ya? Tolong kembalikan aku ke keluargaku, Roy. Iya kak, Roy bakal bantuin kok. Tapi kamu jangan sedih ya. Roy! Duh, kemana lagi anak itu? Duh, Roy mana lagi sih? Aduh. Roy, ya ampun. Kamu tuh, Mama kan udah bilang gak boleh keluar-keluar kamar. Kamu tuh bandel amat sih. Maaf mah, tadi ada arwah Sheila. Dia minta bantuan Roy. Sheila itu siapa lagi? Yaitu arwah yang belakangan ini ganggu rumah sakit ini terus mah. Dia udah meninggal dunia. Jenazah yang dikubur sama orang tuanya bukan jenazah dia. Jenazah dia yang belum dikubur mah. Jadi maksudnya jenazah Sheila yang dikubur itu bukan Sheila? Iya mah. Gini ya Roy, Mama ngerti kamu mau bantu arwahnya Sheila. Tapi kamu kan juga masih sakit. Besok aja kita urusin masalah ini ya. Tadi Mama habis ketemu dokter, kamu besok udah boleh pulang. Iya mah. Mas Agus, dari mana Mas Agus dapetin kalung ini? Tolong jujur sama aku Mas, apa kalung ini punya orang lain? Punya orang lain gimana sih? Hah? Itu kalung aku beli dari toko emas. Sebagai ulang tahun kamu. Kenapa sih nanya soal kalung aja? Soalnya tadi aku ngalamin kejadian aneh Mas. Tiba-tiba ada yang kayak narik kalung ini dari leher aku. Kayak ada sesuatu yang gaib gitu. Kamu tuh cuma mimpi. Udah deh, nggak usah ngada-ngada. Mas Agus, aku tuh nggak ngada-ngada. Mas Agus, tolong
nggak jujur sama aku, Mas? Dari mana Mas Agus dapetin kalung ini? Siti, aku beli ini dari toko emas sebagai ulang tahun untuk hadiah kamu. Kenapa sih gak percaya sama aku? Bukannya bersyukur, udah dikasih. Ini malah nuduh sembarangan. Mas Agus! Oke, 4. Gus, lu masih berani nongol di mari? Udah punya duit buat asik-asikan di mari lo? Bawel lo semua. Ayo main deh. Ayo, udah. Punya duit gak lo? Oke. Lanjut. Darah! 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 Hei, ini darah! Ini darah. Gus, manis Gus. Lo kenapa Gus? Ini darah. Wah, gak beres. Darah. Gak bener nih. Kasih Agus. Kasih lu Gus. Bantu! Bantu! Tungguin! Pergi gak? Pergi! 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 Kau pergi! 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 Aduh, Mas Agus kemana ya? Kok dari malam nggak pulang ya? Mana sih dia? Hah? Mas Agus? Mas? Mas Agus? Bangun, Mas? Mas? Jangan! Pergi! Mas sadar, ini aku Siti, istri kamu. Ini aku Siti. Siti? Ini aku Siti. Mas Agus, kamu kemana aja sih? Semalam kok nggak pulang? Malah tidur di sini. Mas Agus, kamu kenapa sih kayak orang ketakutan gitu? Mas? Ngomong apa sih? Kamu kayak abis ngeliat sesuatu gitu? Aku nggak lihat apa-apa. Sana pergi! Untuk kamu udah boleh pulang. Nggak ada kamu, rumah merasa sepi banget. Si Koko nggak punya temen tuh, makanya kangen banget sama kamu, ya kan? Makanya Roy, kamu jaga kesehatan, jangan sampai masuk rumah sakit lagi ya. Iya, Ma. Yuk. Apa yang kamu lihat, Roy? Ma, Pa. Roy tahu di mana tempat tinggalnya Sheila. Sekarang kita ke rumahnya Sheila ya. Roy, kamu tuh baru keluar rumah sakit, masa udah mau ke rumah Sheila? Roy udah sehat kok, Ma. Roy harus kasih tahu mama sama papanya soal Sheila. Yaudah yuk, kita ke rumahnya Sheila sekarang. Wes. Ya. Apa maksud kamu? Jadi jenazah yang kami makamkan itu bukan jenazah Sheila? Mohon maaf sebelumnya. Saya tahu ini emang kedengaran tidak masuk akal. Tapi Roy ini punya bakat khusus. Dengan mata batinnya dia bisa melihat apa yang terjadi pada jenazah Sheila. Gak mungkin kita salah menguburkan jenazah Sheila. Sheila itu anakku. Sebaiknya kalian semua pergi. Kalian udah membuat istri saya seperti ini. Oh, tapi Roy beneran. Tolong pergi sekarang. Maaf kalau memang kami mengganggu ketenangan Bapak dan Ibu, tapi niat kami di sini baik hanya untuk membantu. Permisi. Roy sedih banget belum bisa menolongin arwah Sheila. Tapi bukan Roy namanya kalau menyerah begitu saja. Roy berusaha untuk menemukan kalung Sheila, sekaligus orang yang mengambil kalung Sheila. Roy yakin kalau kalung itu ditunjukkan ke mama dan papanya Sheila, mereka pasti percaya sudah menguburkan jenazah yang salah. Udah Roy, nanti pasti ada jalan buat kamu nolongin arwah Sheila.
Iya kok. Itu kan petugas dinas yang aku mimpiin. Sheila? Pa, rupanya yang ngambil kalung Sheila itu petugas jenazah itu. Roy yakin petugas itu pasti masih simpen kalungnya Sheila. Loh, Ray, tunggu Ray. Loh, Ray! Tuh anak. Gimana? Pa, jalan dulu. Mas Agus, nggak bisa apa kamu masuk pelan-pelan, Mas? Mas Agus, kamu kemana sih, Mas? Kok masukin baju kayak gitu? Mas Agus, mau kemana? Mas Agus mau kemana sih, Mas? Diam nggak? Mas Agus, ih, Sebentar. mau kemana sih, Mas? Mas, astagfirullahaladzim, Mas Agus. Mas Agus dari mana sih dapetin barang-barang itu, Mas? Mas Agus! Diam! Mas Agus! Hei, bisa diam nggak? Hei, kamu bisa nggak nanya tuh nggak usah teriak-teriak? Mas Agus, jawab dulu pertanyaan aku! Berisik, udah diam, Bang! Mas Agus! Ya Allah, jangan-jangan. Mas Agus, Mas, tunggu dulu sebentar. Aku mau nanya sesuatu sama kamu. Aku tuh ada urusan penting. Jangan halang aku. Mas Agus, sebentar. Apa sih? Mas, kamu jujur deh sama aku. Apa benda-benda yang dalam kotak itu dan gelang ini adalah barang-barang curian? Terus juga Mas ya, kalung ini juga barang curian kan Mas? Kamu jujur dong sama aku. Sampai ada kekuatan gaib yang terus-terusan nakut-nakutin aku. Diam nggak? Mas Agus! Diam! Mas Agus, jawab dulu pertanyaan aku! Kamu tuh tambah lama tambah bawel tau nggak? Bikin pusing aja. Mas Agus! Mas Agus! Pa, itu orangnya, Pa. Itu, Pa. Oh, iya. Ayo, Pa, cepet, Pa. Kejar, Pa. Cepet, Pa. Oh, buruan, Pa. Setan! Ri, mobil kita nggak bisa lewat situ tuh. Yaudah, kita kejar aja yuk. Jangan! Tolong! Setan! Ampun! Udah, ampun! Om itu kenapa sih? Om itu dikerbunin sama korban-korbannya. Ya, arwah-arwah itu ingin membalas dendam. Ampun! Jam saya. Ampun! Tolong! Ampun! Tolong! Akhirnya Agus mengakui kejahatannya ke polisi
lalu mendapat hukuman. Siti, istrinya Agus, sangat terpukul begitu tahu kejahatan suaminya. Kalung Sheila itu yang disimpan akhirnya diserahkan ke Roy. Saya setiap hari dan setiap detik berdoa kepada Tuhan, semoga masalah kecil dan masalah besar saya kuat menghadapinya. Amin. Maafin saya ya, Nak. Saya sudah tidak percaya dengan niat baik kamu dan keluarga kamu. Iya Om, Tante. Yang penting kalung ini udah kembali kan? Berkat kamu, sekarang arwah Sheila bisa tenang. Makasih ya, Nak. Iya, Tan. Sheila, kamu yang tenang ya di sana. Roy bakal terus berdoa buat kamu.